Mari kita membuka Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Mari kita membaca Markus pasal yang ke-6. Kita sudah membaca bagian Yohanes Pembaptis dibunuh. Sekarang saya mau meng-highlight satu bagian, yaitu di dalam ayat yang ke-20 dan seterusnya. Saya bacakan bagi kita Markus 6 ayat 20 dan seterusnya. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu bagi kami. Berikanlah kami hati yang diterangi oleh firman. Berikanlah kami iman yang bertumbuh oleh pendengaran akan firman. Berikanlah belas kasihan kepada hamba-Mu yang tidak layak, sehingga dia dipakai Tuhan untuk memberitakan berita suci yang dari Tuhan bagi kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami memerlukan firman, maka Tuhan relalah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam bagian ini ada satu hal yang sangat-sangat menakutkan bagi kita, yaitu bagaimana hati manusia bekerja dan diarahkan. Di dalam kitab Amsal ditekankan tentang hati manusia sebagai sesuatu yang dalamnya sulit dipahami, namun kelicikannya bisa dirasakan. Hati kita ini bisa sangat jahat, bisa sangat licik. Seorang psikolog Kanada bernama Jordan Peterson mengatakan ada satu hal tentang manusia yang sangat penting, yaitu bahwa kita selalu mempunyai penahan antara hati dan tindakan. Selalu ada penahan yang didevelop di dalam ilmu psikologi selama perkembangan dari jiwa manusia. Manusia bertumbuh mentalnya dan penghalang antara hati dan tindakan makin tebal. Waktu kita masih kecil, apa yang kita rasa itu yang kita ekspresikan. Kita nggak suka, kita bicara. Kita heran, kita ekspresikan. Kita marah, kita ekspresikan. Apapun yang dirasa langsung keluar. Tapi makin lama kita makin sadar bahwa tindakan di dalam masyarakat atau tindakan di dalam relasi satu dengan lain, ternyata ada kepantasan yang tidak sesuai dengan hati saya. Kalau saya marah, tidak tentu waktu itu saya layak marah. Kalau saya sedih, tidak tentu kesedihan itu menolong relasi saya dengan orang lain. Kalau saya benci, saya tidak tentu berhak mengekspresikan kebencian itu. Maka manusia belajar untuk menahan hatinya. Tetapi kalau kita tidak punya penahan itu, waktu kita mau marah, kita langsung marah. Waktu kita senang, kita ekspresikan tanpa batas. Waktu kita mau menyatakan kebencian, kita nyatakan dengan bebas. Maka kita menjadi orang yang belum berkembang secara psikologis. Saya bukan ahli psikologi, tetapi ada beberapa hal yang saya baca, mungkin perlu dikoreksi bagi saudara yang lebih mengerti tentang hal ini. Yaitu bahwa kadang-kadang ada orang yang stuck di dalam usia di mana seharusnya dia sudah lewat. Orang yang sudah umur besar, mungkin 30, mungkin 40, tapi masih punya jiwa seorang yang umur 15 atau 20. Masih begitu terombang-ambing, masih begitu penuh dengan pertanyaan identitas dan lain-lain. Nah, jadi hati manusia punya banyak kekacauan. Tetapi tingkah manusia dituntut untuk ada di dalam level yang sesuai dengan usianya. Kalau begitu, apakah yang menjadi inti dari manusia dan perasaannya? Apakah hatinya atau lingkungan sosialnya? Di dalam zaman modern, para pemikir seperti Hegel berusaha mengaitkan keduanya. Bagaimana kita bisa dengan bebas mengekspresikan diri tanpa paksaan, dan itu sesuai dengan apa yang diperlukan di dalam komunitas. Nah, maka perlu dirumuskan bagaimana kita mengerti tentang kepantasan, tindakan, dan hak. Saya punya hak, saya berhak mengekspresikan apa yang saya rasa. Tapi orang lain juga punya hak. Saya berhak, mereka juga berhak.
Saya harus melakukan apa yang saya mau, tapi saya harus memperhatikan apa yang orang lain ingin lakukan juga. Nah, maka perlu ada aturan, perlu ada norma, perlu ada etika, perlu ada kebiasaan yang disepakati, sehingga kita mengekspresikan diri di dalam batas yang ditentukan. Tapi saudara sekalian, ada orang-orang yang melampaui batas itu. Karena mereka sendiri menjadi penentu dari batas mana pantas, mana tidak. Dan mereka punya kuasa untuk menentukan apa yang boleh dihukum dan apa yang tidak dihukum. Orang-orang yang above the law. Orang-orang yang ada di atas aturan. Saudara, raja-raja pada zaman dulu ada di dalam level ini. Mungkin sekarang juga mirip. Orang-orang yang punya kekuasaan karena punya uang atau karena punya pengaruh besar. Mereka pun merasa di atas aturan. Aturan, saya di atas. Kepantasan, saya yang tentukan mana pantas, mana tidak. Nah, maka saudara, di dalam hati manusia ada dua kelicikan. Kelicikan pertama adalah cara untuk membuat diri menjalankan apa yang diinginkan meskipun itu merugikan orang lain. Yang kedua adalah perasaan bahwa segala aturan dan segala kebiasaan ada di bawah saya. Saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk diseimbangkan. Bagaimana aturan dan kebiasaan di luar tunduk kepada kebenaran Tuhan, dan bagaimana saya tunduk kepada kebenaran Tuhan tanpa merusak tatanan yang ada di dalam masyarakat. Saudara, orang-orang yang bijak adalah orang yang mengerti bagaimana kelimpahan firman diaplikasikan di dalam wilayah struktur masyarakat. Kita perlu belajar ini sebagai orang Kristen. Orang Kristen harus taat aturan? Harus. Apakah aturan menjadi Allah bagi kita? Bukan. Berarti aturan bukan segalanya. Betul. Tetapi aturan juga tidak nothing. Aturan penting, namun bukan berhala kita. Nah, inilah yang diajarkan dan juga digumulkan di dalam kekristenan. Pendeta Stephen Tong banyak bergumul hal ini, dan dia minta kita juga bergumul tentang hal ini. Kalau saudara tanya aturan ke Pak Stephen Tong, Pak Stephen Tong tidak akan menjawab, ini aturannya tinggal jalankan. Dia selalu akan tanya lagi, apakah aturan kita sudah bisa menampung visi dari Tuhan atau tidak? Orang yang mau melarikan diri dari bergumul, langsung mengatakan, pokoknya aturannya gini, saya tutup mata. Sudah aturan ya aturan. Itu orang malas bergumul. Tapi orang jahat, sepertinya mirip ngomongnya. Aturan bukan dewa. Aturan bukan berhala. Maka aturan bukan segalanya. Nah, ini bisa jadi orang bijak, juga bisa orang jahat. Jadi saudara mesti bedakan ya. Orang yang tidak terlalu tunduk kepada aturan, mungkin orang bijak, mungkin orang jahat. Nah, maka orang paling gampang tidak perlu bergumul adalah yang mengatakannya, sudah yang penting aturannya begini tinggal jalankan toh. Tapi coba lihat, di mana ada aturan yang tidak direvisi? Kecuali firman Tuhan. Di mana ada pengertian yang berlaku di masyarakat yang tidak mendapatkan feedback balik. Ada satu kalimat bijaksana yang mengatakan, saya mau orang-orang di dalam perusahaan saya mentaati aturan sambil melihat bagaimana cara melanggarnya dengan akal sehat. Waduh, kok gini ya pemimpin kayak begini, sepertinya pemimpin yang kurang bijak. Justru yang ini yang bijak. Ayo semua lihat aturan, coba pikir gimana cara bijaksana melanggarnya. Loh, maksudnya gimana? Peraturan kita belum sempurna, harus diubah. Harus direvisi, tapi kita perlu tahu bagian mana yang perlu direvisi. Maka aturan tidak dibuat untuk mengikat mati manusia. Aturan bukan ilah, aturan bukan Tuhan, aturan bukan firman. Tapi aturan juga bukan nothing. Nah, itu sebabnya sangat sulit menyeimbangkan hati dengan masyarakat. Lebih sulit lagi orang Kristen menyeimbangkan hati dengan kewajiban untuk taat kepada Tuhan. Saudara, kita adalah orang yang tidak hidup di dalam dunia yang pokoknya hitam atau putih. Kalau kamu putih pasti bukan hitam. Kalau hitam pasti bukan putih. Tidak. Demikian ketika kita melihat manusia. Lihat manusia, unsur di dalam diri manusia begitu banyak. Saudara lihat Herodes di dalam Markus 6. Dan saudara mendengar apa yang saya bagikan minggu lalu. Langsung kita bilang orang jahat ini. Ini orang jahat. Memang benar dia jahat. Tapi kalau saudara pelajari seorang manusia, saudara sadar. Di dalam diri orang jahat tetap ada kompleksitas personal, person, yang begitu mengagumkan dan begitu indah.
Saudara, Herodes orang jahat, tapi kenapa dia masih suka dengar firman? Dia mau dengar khotbah. Banyak orang Kristen lebih suka nggak dengar khotbah. Kalau bisa ikut kebaktian, khotbahnya diperpendek, saya suka. Makanya ada gereja berapa menit saja. Saya nggak tahu lah berapa menit lagi sekarang. 1 jam saja, diperpanjang 1,5 jam, diperpendek tergantung pengkhotbahnya menarik atau enggak. Gereja mengatakan, pokoknya kita kebaktian dari jam 7 sampai jam 8 selesai. Dapat pengkhotbah yang bagus. Mereka bilang, pokoknya dari jam 7 sampai jam 8.30. Dapat pengkhotbah yang jelek, pokoknya dari jam 7 sampai 7.30. Nggak boleh lebih. Dapat pengkhotbah sangat jelek, pokoknya dari jam 7 sampai 7:05. Udah mau pulang. Herodes masih mau dengar firman. Herodes mau tahu apa yang dikatakan Yohanes. Kompleksitas pribadi manusia membuat tidak ada orang yang truly evil, juga tidak ada orang yang truly good. Di dalam diri orang yang baik, unsur jahatnya banyak. Di dalam diri orang yang jahat, tetap ada hal baik yang membuat kita bergumul. Ternyata memang menjadi manusia begitu kompleks, begitu indah, begitu penuh pergumulan, begitu penuh dimensi yang sangat bersifat perasaan. Nah, maka di dalam abad 19 ada peralihan dari pemikiran modern yang mempersimple manusia, oversimplify human being. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang harus berjalan berdasarkan logika, yang harus membangun hidup berdasarkan rasio, yang harus membangun hidup berdasarkan aturan. Maka orang-orang rasionalis dan empirisis dari Eropa daratan dan dari Inggris dan sekitarnya mempunyai 2 tradisi pendekatan yang beda. Yang satu rasionalis dari pemikiran rasional, bukan dari pengalaman indrawi. Yang satu dari pengalaman indrawi, tapi dua-duanya sama, mengharapkan ada keteraturan yang bisa dirumuskan untuk manusia. Lalu apa yang terjadi? Masuk ke abad 19 pertengahan, mulai ada orang-orang yang tidak puas. Apa sih yang dihasilkan rasio ketika manusia mentaatinya dengan sempurna? Yang dihasilkan oleh rasio adalah kemampuan menguasai sains. Kemampuan untuk membuat segalanya jadi scientific. Scientific knowledge on things. Ada pengetahuan ilmiah tentang apa itu alam. Pengetahuan ilmiah tentang apa itu berbangsa. Pengetahuan ilmiah tentang apa itu otak manusia. Pengetahuan ilmiah tentang apa itu masyarakat sosial. Pengetahuan ilmiah tentang apa itu politik. Pengetahuan ilmiah tentang apa itu menjadi manusia. Nah, bagian terakhir ini yang dikritik. Masa sih ada pengetahuan ilmiah yang sudah kita kuasai tentang apa itu menjadi manusia? Benarkah kita tahu? Saudara, ketika saudara merumuskan cara mendidik anak, saudara pakai pola yang akan saudara revisi terus. Nah, di sini pasti banyak guru sekolah minggu hadir, karena setelah ini mereka bertugas masuk ke wilayah yang sangat menakutkan. Bertemu monster-monster yang harus dijadikan orang-orang milik Tuhan. Saudara mempunyai pengertian, oh begini toh mendidik anak. Ternyata anak harus begini. Saudara selalu akan menemukan anomali, yang sebenarnya bukan anomali, tapi peraturan kita yang belum bisa mencakup mereka. Maka kita belajar lagi, oh ternyata karakter manusia seperti ini ya. Ada yang tipenya seperti ini. Dan tipe seperti ini juga bisa out of character. Minggu depan ternyata dia lain. Ada anak yang nakal, minggu depan jadi baik. Minggu depan balik ke normal, nakal lagi. Apa yang terjadi? Nah, saudara mulai sadar, kemampuan kita memahami manusia terlalu dangkal. Oh, kalau gitu harus kembali ke kitab suci. Kembali ke kitab suci pasti benar. Kitab suci pasti bisa mengekspresikan pengertian tentang siapa manusia. Tapi kita mesti merumuskannya, menafsirkannya. Dan tafsiran kita seringkali kurang cukup. Nah, jadi manusia itu susah ya. Kalau gitu gimana? Mau pilih jadi spesies lain? Tuhan, kok jadi homo sapiens susah ya? Bisa nggak aku jadi kuda aja? Lebih susah karena nggak mikir. Saudara, saya pernah dengar seorang pengajar filsafat mengatakan, dia senang kalau lihat lukisan filsuf atau foto filsuf yang mukanya merengut. Dia bilang inilah filsuf sejati. Kalau filsuf di foto lagi senyum, itu filsuf palsu. Senyum, apalagi pakai gini gitu ya. Itu bukan filsuf. Itu Instagramers gitu ya. Nah, saudara, para filsuf itu merengut, lalu ada yang tanya dia, "Pak, kenapa sih saya lihat fotonya filsuf, lukisannya filsuf, kok mereka sedih terus?" Jawaban dari pengajar ini sangat menarik. Dia mengatakan, itu justru lagi senang. Hah? Kok senang begitu? Iya senang. Karena dia sedang menjalankan fungsi menjadi manusia. Apa itu fungsi menjadi manusia? Bergumul karena ternyata apa yang dia tahu belum cukup.
Nah ini benar ya, menjadi manusia berarti bergumul karena apa yang dia tahu belum cukup. Alasan kita nggak bergumul lagi karena kita pikir kita tahu. Pak Tong pernah bercanda mengatakan ada orang yang pinter dan pemikir bergabung. Apa itu? Yaitu dia pikir dia pinter. Gitu ya. Ada orang tipe pemikir, ada orang tipe pinter, ada orang dua-duanya. Yaitu dia pikir dia pinter. Nah saudara jangan jadi orang tipe ini ya. Dia pikir dia pinter. Saya pikir saya pinter. Sampai saudara sadar yang saudara tahu tidak cukup untuk dijalani dalam hidup. Jangan oversimplify life. Jangan oversimplify being human. Jangan mengoversimplifikasi hidup. Jangan oversimplifikasi diri. Jangan anggap remeh. Saya masih belum tahu apa itu hidup. Saya masih belum tahu apa itu menjadi manusia. Saya masih perlu bergumul. Tentu saya punya pengetahuan tidak nol. Saya mengerti banyak hal, tapi itu tetap belum cukup. Nah itu sebabnya kita mulai menyoroti manusia dan mulai bergumul. Bukan bergumul karena aku mengalami kesulitan. Tapi bergumul untuk tahu bagaimana manusia harusnya dibimbing, harusnya dipahami, dan harusnya diatur di dalam sistem yang lebih tepat. Nah maka saudara sekalian waktu kita menyoroti kehidupan seorang bernama Herodes, dan di dalam perjanjian lama beberapa kali ada raja seperti Saul, yang terus bergumul tentang apa itu jadi raja, dan akhirnya ditolak Tuhan. Kita jadi sadar, manusia begitu kompleks. Saudara baca kehidupan Yudas. Di dalam Alkitab kehidupan Yudas tidak digambarkan sebagai totally evil. Meskipun dia adalah totally evil. Dia jahat. Kenapa dia jahat? Karena dia tidak tahu nilainya Tuhan yang berinkarnasi. Jadi jangan pikir Yudas itu jahat karena dia pengkhianat. Karena dia orang yang penakut. Karena dia orang yang cinta uang. Kita punya sisi yang sama dengan Yudas. Kita tertolong karena Tuhan beranugerah. Melahirkan kita di dalam roh. Dan akhirnya kita menjadi orang yang mengerti the value of our Savior. Kita mengerti nilai dari dia yang berinkarnasi. The incarnated one. Kita mengerti dari nilai dari dia yang tersalib. Kita mengerti nilai dari dia yang bangkit. Kita mengerti nilai dari Kristus. Itu sebabnya kita tidak jatuh di dalam lubang di mana Yudas jatuh dan binasa. Tapi apa yang dirasakan Yudas mungkin kita juga rasakan. Yudas adalah orang yang dikacaukan oleh cara melihat kenikmatan secara sempit. Apa itu kenikmatan? Uang. Kalau begitu bahagia dong kamu dibimbing oleh Sang Mesias. Iya, tapi saya bingung dibimbing Mesias menghasilkan uang berapa ya? Akhirnya dia jual Sang Mesias dengan nilai 30 keping perak. Nilai yang sangat-sangat remeh. Menjual pribadi paling agung sepanjang sejarah kemanusiaan, bahkan sepanjang sejarah ciptaan Tuhan. Bukankah ini bodoh? Maka saya pernah mengatakan orang oportunis selalu kehilangan opportunity. Orang oportunis justru kehilangan peluang. Kenapa? Karena salah lihat peluang oleh sebab salah sistem nilai. Nah maka waktu kita lihat Herodes hal sama terjadi. Kita melihat orang yang tidak stabil. Kita melihat orang yang sangat bingung melihat hidup. Apa yang harus saya lakukan? Herodes memiliki tarikan di dalam hatinya. Sisi yang satu adalah tarikan yang sangat umum diberikan oleh dunia. Jadilah sukses, jadilah kaya, jadilah raja. Herodes sudah memiliki semuanya. Dan dia membanggakan kedudukannya. Walaupun pada faktanya dia nothing. Kalau dia banggakan dirinya sebagai raja, maka kalau kita telusuri sejarah, hanya karena dia masuk Alkitab, maka dia masih signifikan di dalam sejarah. Kalau dia tidak masuk Alkitab, tidak dicatat Markus, tidak dicatat Lukas, tidak dicatat Matius. Dia tidak mungkin masuk panggung sejarah. Karena dia cuma client king. Saudara, di mana ada client king yang begitu penting? Apa itu client king? Client king adalah raja yang diangkat karena relasi dengan raja beneran. Kenapa dia boleh menjadi raja? Karena dekat dengan Octavian. That's it. Kenapa Herodes jadi raja? Dekat dengan Octavian. Kenapa Herodes Antipas yang dicatat di dalam Markus ini? Markus pasal 6 yang kita baca. Kenapa dia boleh jadi raja? Karena dekat dengan Tiberius. Karena dekat dengan Tiberius, dia terus menjilat ke Tiberius. Dia bikin kota Tiberias. Ini yang bukan gereja itu ya. Kota Tiberias. Lalu dia mengatakan, ini persembahanku untuk Kaisar Romawi. Yang penting, yang dicatat di sejarah itu Kaisar Romawi. Herodes, nothing. Tapi tetap dia rasa dirinya something. Kenapa dia rasa dirinya something? Karena dia terus bergaul dengan orang-orang yang menyanjung-nyanjung dia. Terus ada di tengah-tengah orang yang lebih rendah dari dia.
Saudara kalau mau dianggap bagus, bergaulah dengan orang yang lebih jelek dari saudara. Kalau saudara ingin terlihat tampan di foto, berfotolah dengan simpanse. Begitu foto sama simpanse, wah kamu kok ganteng ya? Ya karena sebelahnya simpanse. Meskipun kalau simpanse lihat pasti penilaiannya lain. Dia akan bilang ke teman simpansenya, sebelahmu ada makhluk jelek itu apa ya? Oh itu namanya manusia. Kok gak kayak simpanse gantengnya? Itu kan simpanse. Nah saudara, saya hebat kata Herodes. Saya orang yang signifikan kata Herodes. Kenapa? Karena aku menguasai daerah. Daerah kecil begini kok. Saudara kalau dibandingkan dengan Indonesia, daerah dia mungkin kayak kecamatan. Pak Camat merasa dirinya berhak menentukan hidup mati. Tapi ini camat yang kaya banget sih memang. Dia punya kekayaan yang besar dan dia mempunyai kemampuan tentara yang besar. Dia bangga, dia mulai sombong. Tapi di sisi lain dia mengerti kefanaannya. Nah inilah pergumulan hati manusia. Di dalam pergumulan dari seorang bernama Heidegger. Heidegger pernah bergumul tentang hidup. Lalu dia bergumul tentang ada. Dia merasa selama ini para filsuf salah. Kenapa salah? Karena sangat menekankan tentang saya sadar. I finally understand. Nah itulah filsafat. Ini dirumuskan oleh seorang namanya Descartes. Descartes mengatakan satu kalimat atau satu frase yang sangat terkenal. Yaitu aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Akhirnya orang terus bergumul tentang apa itu berpikir untuk mengerti keberadaan. Tapi Heidegger mengatakan kenapa cogitonya yang ditekankan. I think, therefore I am. Kenapa enggak sumnya yang ditekankan, yaitu ada. Apa itu ada? Ini pertanyaan salah. Loh kenapa salah? Karena engkau sedang berpikir tentang ada. Loh wajar dong aku berpikir tentang ada. Ya, tapi engkau menyoroti berpikirnya bukan ada. Gimana mengerti ada tanpa menyoroti berpikir? Susah ya. Jadi Heidegger ini bikin pusing manusia. Aku berpikir karena itu aku ada. Dia tanya apa itu ada? Tunggu saya pikir dulu. Coba boleh jangan soroti pikiran. Loh kalau nggak soroti pikiran, gimana saya mengerti? Bisa nggak sih kita bersentuhan dengan ada tanpa diperantarai oleh refleksi yang teliti? Bisa nggak kita mendapatkan apa itu ada tanpa mempunyai refleksi terlebih dahulu? Waduh ini jadi filsuf itu susah, tapi lebih susah lagi jadi muridnya. Karena jadi muridnya harus mengerti apa kata gurunya meskipun gurunya sulit dimengerti. Sudah tahu ada filsuf yang sulit sekali tulisannya namanya Hegel. Sebelum mati Hegel mengeluh, kenapa nggak ada orang bisa mengerti saya? Kita langsung tepuk jidat, lu nulis kayak begini berharap dimengerti, yang benar aja. Nah saudara, sulit sekali menggumulkan tentang hal ini. Tapi Heidegger punya poin. Apa poinnya? Bisakah kita mendapatkan pengenalan akan ada yang langsung berinteraksi dengan kita? Apa itu ada? Apa itu mengerti tujuan hidup? Waktu kita mengerti baru kita sadar, kita ini punya pengertian yang sudah ada di dalam konteks yang lebih besar. Dan konteks yang lebih besar ini membuat kita terombang-ambing di dalamnya. Kita tidak menguasai ada yang menguasai kita. Dan keberadaan kita begitu singkat, sehingga kita baru mau berpikir tentang ada. Kita sudah harus berpikir tentang apa itu nggak ada. Lalu bagaimana kita memahami hidup dengan cara seperti ini? Karena begitu kita mengerti keberadaan, kita langsung dihentak dengan fakta bahwa keberadaan saya itu bisa hilang. Apakah ada bisa hilang? Harusnya enggak. Tapi keberadaanku bisa hilang. Maka enggak ada orang yang mulai berpikir tentang ada tanpa berpikir tentang kesingkatan hidup, tentang fananya dia, dan tentang kematian. Nah sebelum Heidegger sudah ada orang lebih pintar dari dia pikir ini, yaitu Salomo di dalam kitab Pengkhotbah. Apa itu ada? Keberadaan itu apa sih? Merenungkan kematian. Kamu fana, kamu singkat. Untuk apa kamu menikmati hidup dengan pemahaman seolah-olah kamu hidup selamanya? Tapi begitu engkau mengurung dirimu di dalam keadaan singkat, baru engkau mulai berpikir segala sesuatu adalah singkat. Nah kata Hevel Havalim, ini kata di dalam kitab Pengkhotbah. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia ditafsirkan kesia-siaan dari kesia-siaan. Apa itu kesia-siaan dari kesia-siaan? Inilah kata Ibraninya Hevel Havalim. Artinya bisa sangat sia-sia hidup, juga bisa berarti sangat singkat. Nah kalau kita tidak sadar hidup kita singkat, maka kita akan berjumpa dengan kesia-siaan. Tapi kalau kita sadar hidup kita singkat, kita akan berjumpa dengan Hevel Havalim di dalam pengertian artinya singkat. Ini kalimat bingung sekali ya. Saya baca tafsiran dari Craig Bartholomew terhadap kitab Pengkhotbah. Lalu saya bandingkan dengan Tramper Longman III
tafsiran dari pengkhotbah. Dua-dua mendekati dengan cara beda. Yang satu lebih positif, mengatakan kesia-siaan artinya singkat. Yang satu lebih negatif, kesia-siaan artinya kesia-siaan, nothingness, gak ada guna, gak ada nilai. Nah tapi dua kata ini memang bisa ditafsirkan di keduanya. Orang bijak akan menikmati kesingkatan hidup dengan mengisinya dengan takut akan Tuhan. Orang bodoh mengisinya dengan segala hal yang hanya bisa dinikmati kalau engkau hidupnya kekal. Tapi engkau tidak kekal. Orang bodoh mau legacy. Aku mau punya nama yang bisa diingat sampai 7 generasi. Memangnya 7 generasi bisa kamu nikmati? Nama bisa dinikmati sampai kapan? Umur kita paling cuma sampai 80, ada yang sampai 90, ada yang kelebihan sedikit 95, tapi orang kalau sudah 90 nggak terlalu niat hidup lebih panjang. Saya belum alami ya, tapi saya terus dengar orang-orang yang sudah sangat senior. Mereka mengatakan percuma kok minta umur panjang, karena begitu engkau menginjak 70, engkau mulai merasa hidup tidak perlu diperpanjang. Alkitab sudah bilang, masa hidup kami 70 kalau kami kuat 80. Ini bukan berarti umur manusia cuma 70-80. Di dalam zaman Mazmur, hidup manusia kadang lebih pendek. Karena longevity belum seperti zaman berikutnya. Dan perang, wabah dan lain-lain. Tapi yang dia maksudkan adalah orang kalau bisa sehat sampai 70. Tidak berharap hidup lebih panjang setelah dia mencapai 70. Sudahlah, sudah waktunya beristirahat. Aku sudah bisa bertemu Tuhan dengan lega. Nah maka kalau orang bilang, aku belum lega, aku belum mau bertemu Tuhan. Begitu dia menginjak 70, dia jadi bingung. Karena tidak ada kenyamanan di dalam Tuhan, tapi juga tidak ada kestabilan hidup di dunia. Itu sebabnya jangan tidak berbijaksana. Nah maka orang yang sudah mulai senior, mulai merasa, untuk apa hidup lebih diperpanjang? Saya menikmati masa tua saya, hari demi hari saya jalani dengan sukacita, dan saya tinggal tunggu kapan aku bisa kembali ke Tuhan dengan lega. Nah inilah orang bijak. Nah maka saudara kalau orang mengatakan aku ingin punya nama sampai 7 generasi mengingat, apa gunanya? Toh setelah engkau 70 atau 80, semua yang engkau damba-dambakan akhirnya gak ada gunanya. Generasi kedua pun belum tentu mempertahankan apa yang engkau bangun di generasi pertama ini. Lalu kalau ada orang mengatakan saya mau punya uang. Aduh uang sampai 7 turunan. Engkau gak bisa hidup sampai 7 turunan kok. Saya punya rekan itu masih keturunan dari Sultan Jogja ya. Sultan Jogja itu dia adalah nenek moyangnya. Dan katanya hartanya kaya, orangnya kaya sekali. Punya harta nggak habis sampai 7 turunan. Tapi dia bilang dia turunan ke-8. Jadi sudah habis. Nah saudara, mau kumpul harta banyak-banyak. Begitu engkau mencapai umur 70, prioritasmu mulai kacau. Untuk apa uang sebanyak ini? Nah itu sebabnya, mari mulai pikir tentang apa itu ada. Tentang keberadaanku. Nah ini yang Heidegger bilang. Oh kalau ada nggak bisa dipikir berarti kita nggak usah mikir. Salah. Engkau tetap mikir karena engkau adalah keberadaan yang kecil. Engkau adalah Dasein. Engkau tidak berpikir tentang Sein, tentang ada. Tapi engkau berpikir tentang dirimu, Dasein. Engkau adalah makhluk yang dikuasai oleh keberadaan yang besar. Nah kalau begitu bagaimana menikmati hidup? Menikmati hidup terombang-ambing terus. Saya mau menikmati hidup karena ada kenikmatan. Karena ada harta. Karena ada keluarga yang baik. Karena ada anak-anak. Karena ada orang tua yang saya cintai. Karena ada lingkungan yang menyenangkan bagi saya. But for how long? Tapi selama berapa lama? Nah itu sebabnya Herodes punya hati sangat sulit. Karena dia di satu sisi ditarik dengan sangat oleh kekuasaan dan harta. Herodes orang yang sangat berkuasa. Herodes orang yang sangat kaya. Satu kali Pak Stephen Tong bilang kepada kami hamba Tuhan muda. Kalau kamu jadi saya, bayangkan berapa beratnya kamu harus minta Tuhan untuk punya penahanan diri yang besar. Saya pikir-pikir benar juga ya. Kita nggak ngerti loh apa artinya jadi Pak Stephen Tong. Yang punya pengaruh begitu besar. Yang punya kemungkinan pimpin orang begitu besar. Orang-orang penting tunduk kepada dia. Saya sendiri lihat bagaimana orang yang punya harta besar, konglomerat. Waktu dimarah-marahin Pak Tong nunduk-nunduk dan bilang iya Pak Tong, iya Pak Tong. You lain kali begini ya, iya Pak Tong. Coba kita ngomong gitu. Lain kali lu gini ya. Dia bilang, saya beli kamu, kampungmu, desamu, daerahmu, saya beli semua. Nah saudara sekalian, dengan kuasa sebegini besar, kalau nggak ada penahanan diri, dia sudah lama dibuang Tuhan karena jatuh dalam dosa. Tapi dengan penahanan diri yang besar, Tuhan masih pelihara. Maka tahun depan bulan Januari tanggal 9 penting sekali ya. 70 tahun hidup suci melayani suci. Bukan hal mudah. Kita selalu lihat orang pakai diri kita sebagai ukuran. Apa susahnya sih pelayanan suci tidak terganggu apapun? Ya memang yang ganggu engkau nggak banyak kok.
Saya bisa bertahan tanpa harta. Ya harta yang mengganggu engkau juga cuma sedikit. Saudara paling diganggu 1M, 2M. Itu kayak saya ada aja. Tapi ada orang-orang yang mulai diganggu dengan triliunan. Mainannya triliunan. Begitu sudah dikacaukan dengan triliunan, ratusan juta seperti nothing. Korupsi ratusan juta, apa itu? Nothing lah, masa ini dosa? Nah ini ada di dalam level yang sangat sulit. Itu sebabnya Herodes punya tarikan untuk kacau dan hancur besar bukan main. Tapi herannya orang sekacau ini masih punya hati dengar firman. Kita ini enggak punya tarikan sebesar Herodes. Tapi kadang-kadang kita tidak tertarik dengar firman. Tidak ada sentuhan hati ketika dengar firman Tuhan. Firman Tuhan seperti datar, masuk ke dalam pikiran, tapi kemudian keluar lagi dinetralisasi oleh pikiran kita yang mengabaikan Tuhan. Herodes tidak loh. Dia dikacaukan oleh semua kelimpahan duniawi. Dia bisa dapat apapun yang dia mau. Dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Dia bisa twist hukum. Dialah penentu hukum. Dia bisa melakukan apapun demi kesenangan hawa nafsunya. Mendadak dia dengar seruan Yohanes Pembaptis. Tidak halal engkau mengambil Herodias. Ini seruan mengatakan kamu ambil Herodias, kamu melanggar Tuhan. Sedangkan semua orang dekatnya mengatakan jangan ambil Herodias. Kenapa? Karena istrimu adalah anak Raja Nabatea. Kalau kamu buang istrimu, kita perang dengan Nabatea. Dan orang Nabatea sangat mengerikan. Mereka punya seragam tentara itu serba hitam dengan wajah ditutupi dengan mask yang mengerikan. Jadi lihat tentara Nabatea pun orang udah gemetar. Jangan ribut sama mereka. Apalagi kita ini diminta oleh Romawi untuk jaga ketenangan. Kalau kamu tidak jaga ketenangan, jangan-jangan Romawi datang menghancurkan kita. Sudah Nabatea musuh kita, Romawi juga jadi musuh. Nggak bisa loh seperti ini. Maka saudara sekalian, Herodes dimarahin banyak orang karena dia ambil keputusan yang merugikan negara. Tapi dia dengar ada satu suara yang lain. Satu suara yang mengatakan, tidak halal engkau ambil Herodias. Artinya tidak halal apa? Melanggar hukum Tuhan. Herodes kaget. Di antara semua orang yang pertimbangkan untung rugi. Kok ada satu orang mempertimbangkan Tuhan ya? Bayangkan dunia begitu kacau sehingga satu suara mempertimbangkan Tuhan cuma satu. Suara yang mengatakan tidak halal. Suara yang mengatakan engkau berdosa kepada Tuhan cuma satu. Saudara di tengah-tengah di kitab Kejadian. Di tengah-tengah rumah dari Potifar. Semua sudah tahu mana pantas mana tidak. Tapi hanya seorang muda namanya Yusuf. Yang mengatakan saya tidak akan melanggar Tuhanku. Tuhan yang jadi standar. Nah ini tidak pernah didengar mungkin oleh Herodes. Karena imam-imam istana akan mengatakan jaga politik baik-baik. Supaya agama kita terpelihara. Jaga relasi baik-baik, jangan bikin keguncangan. Kita tidak mau ribut, kita tidak mau perang. Tetapi ada satu orang mengatakan, saya tidak peduli dengan perang. Saya peduli dengan Tuhan. Itulah Yohanes. Saudara, mari nyatakan yang Tuhan mau nyatakan. Lalu Herodes mulai bimbang hatinya. Saya sudah gak mau dengar khotbah yang lain. Karena khotbah yang lain suaranya sama. Jangan bikin kacau, jangan bikin political unrest, jangan bikin ribut, jangan bikin konflik, jangan bikin perang. Tenang-tenang aja lah. Saya gak suka ya seruan-seruan yang mengatakan gereja mesti berseru, menyerang pemerintah, demo, seruan demo. Saya gak setuju. Lalu ada orang-orang bilang, betul Pak, gak setuju Pak. Kita kan jadi repot kalau mau kerja. Nah ini juga saya gak setuju. Saya gak membela kenyamananmu, saya gak membela kedamaianmu. Waktu saya bilang, gereja tidak seharusnya menyerukan demo. Bukan karena saya nggak suka kekacauan. Saya nggak suka memang. Tapi bukan itu alasannya. Alasannya apa? Alasannya adalah Tuhan suruh kita ngomong atau tidak. Tuhan kita itu Tuhan. Bukan ketidakseimbangan politik. Tuhan kita adalah Allah yang mengutus Kristus menjadi raja kita. Apakah raja kita suruh kita kritik pemerintah? Kalau raja kita tidak suruh, kenapa harus kerjakan? Kalau raja kita tidak gerakan kita, kenapa kita bergerak? Apakah engkau digerakkan oleh massa? Engkau digerakkan oleh provokator? Engkau digerakkan oleh orang-orang yang lebih suka ada pemerintahan lain daripada pemerintahan yang sekarang? Kalau begitu engkau bukan milik Kristus. Tapi saya sama sekali tidak mempertimbangkan, yang penting damai. Sudahlah, kasihan orang-orang mau dagang gak bisa, mau jualan gak bisa, mau ke kantor gak bisa. Begitu ke kantor jalanan ditutup, kasihan kan Pak, serukan anti demo. Ya saya gak mau kamu, saya tidak mau itu jadi alasan. Saya cuma mau gereja mentaati Kristus. Dan berani melawan siapapun demi Kristus. Entah itu melawan pemerintah maupun melawan orang yang katanya anti pemerintah. Yang katanya berpihak pada rakyat.
Kalau kita berani lawan mereka juga dengan mengatakan saya mau taat Tuhan, biar Tuhan yang suruh saya. Dan sampai titik ini saya tidak rasa digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan pemberontakan, perlawanan atau apapun. Dan kalau engkau membenci saya karena itu silakan, karena aku berpegang pada Tuhanku. Pemerintah benci silakan, orang anti pemerintah benci silakan, karena kita tunduk kepada Kristus. Nah maka saudara Yohanes tidak peduli kenyamanan, tapi dia harus tegur Herodes. Tapi alasannya aneh ya, jangan ambil Herodias, tidak halal. Engkau melanggar Taurat. Herodes kaget, masih adakah orang taat sama Taurat? Masih adakah orang menyerukan firman? Di tengah-tengah semua orang mau populer, mau diterima. Ada orang masih berani menyatakan sesuatu yang kontroversial. Saudara, banyak orang mau jadi pengkhotbah baik. Nanti ada banyak orang mau jadi pengkhotbah KKR regional, tentu ingin jadi pengkhotbah yang baik. Tapi saya ingin beritahu satu hal, pengkhotbah yang baik tidak ikut hawa nafsu. Baik hawa nafsu ingin diterima pendengar, ataupun hawa nafsu ingin marah-marahin pendengar. Dua-dua gak ada. Dua-dua dihilangkan oleh kerelaan taat sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita jatuh dalam salah satunya. Marah-marahin pendengar. Kalian anak-anak gak tahu ya hidup kalian sudah cemar, penuh dosa. Wah ini pengkhotbah jelek. Ada yang terlalu ingin dipuji. Dia khotbah menunjukkan betapa mampunya dia menguasai secara psikologis. Akhirnya nanti kepala sekolah puji. Hebat pengkhotbah yang tadi, gak kayak tahun lalu. Tahun lalu siapa? Ini orang namanya Jimmy Pardede, nggak bagus, bagusan kamu. Oh Jimmy Pardede itu pendeta, saya orang awam. Kok bisa orang awam khotbahnya lebih hebat dari pendeta? Waduh langsung seneng. Langsung mulai cari tahu gimana ya supaya khotbahnya dipuji oleh pendengar. Oh kalau di reform kalau khotbahnya nggak marah-marah nggak dipuji. Akhirnya dia marah-marah demi dipuji. Karena orang reform kan lumayan sadis. Kalau kurang dimarahin pengkhotbahnya nggak berkuasa. Hari ini siapa yang khotbah? Aduh lembut kayak gereja Injili. Kita kurang dimarahin. Akhirnya pendeta belajar marahin jemaat demi diterima. Nah, ini anehnya reform. Tapi saudara ini bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan mau risiko, tapi harus berani ambil risiko. Ditolak pendengarnya. Apakah dia senang ditolak pendengar? Pasti tidak. Saya kalau bimbing ini ya, kasih masukan ke orang-orang di STT berkhotbah. Kadang-kadang setelah selesai kasih masukan, mereka datang ke saya lalu tanya, jadi gimana ya Pak khotbahnya supaya diterima jemaat? Bagaimana? Saya langsung mengatakan, kamu terus pikir diterima jemaat. Justru kamu akan dibuang Tuhan. Coba jangan pikir diterima jemaat. Coba pikir peka sama apa yang Tuhan mau. Bimbing jemaat dengan penuh kasih. Berikan makanan kepada mereka pada waktunya. Dan Tuhan akan memberkati khotbahmu. Tapi pikirkan Tuhan. Nah saudara sekalian, Yohanes seperti ini, maka Herodes bingung. Saya sudah gak mau dengar yang lain. Tapi kalau Yohanes yang bicara, saya mau dengar. Hatinya senang. Maka dia sering datang temui Yohanes yang di penjara. Bayangkan ya, begitu ketemu Yohanes pasti bilang, kenapa kamu penjara saya tapi masih mau dengar saya? Saya benar atau salah? Ya kamu benar. Kalau benar kenapa aku di penjara? Ya kamu sih bikin gara-gara bikin nyonyaku marah. Nyonyaku itu kan penguasa nomor 1, aku nomor 1,5. Jadi lain kali kalau mau khotbah atau mau bilang apapun, gak apa-apa, sindir saya gak apa-apa. Tapi jangan singgung dia. Bilang aja, hey Herodes jangan korupsi. Hey Herodes jangan tidak taat Tuhan. Nah itu saya mau dengar. Tapi kalau singgung-singgung si nyonya ini, aduh bahaya. Gue aja takut sama dia. Yohanes, saya gak tahu ya terjadi itu atau enggak. Saya gak hadir. Nanti sampai surga sudah tanya sama Yohanes. Waktu Herodes ngomong, ajak ngomong apa sih? Dan nanti saya minta maaf kalau salah. Nah jadi Yohanes didengar oleh Herodes. Herodes hatinya terus terombang-ambing. Tapi akhirnya yang menang adalah suara populer. Yohanes bukan suara populer sih. Dia cuma satu kali bicara, setelah itu dinetralisir oleh orang-orang di istana. Herodes dengar istrinya mengatakan, suamiku kamu pergi lagi ke penjara ya? Iya. Kenapa aku perlu dengar Yohanes? Enggak perlulah, engkau kan raja, enggak perlu dengar hamba Tuhan gila itu. Kamu punya bijaksana sendiri, kamu punya kemampuan memutuskan, jangan dengar dia. Benar juga ya, aku kan raja. Mulai balik ke diri yang lama. Lalu dia bicara dengan staf, dengan penasehat raja, dengan staf khusus raja dan menteri-menterinya. Mereka menyanjung-nyanjung dia dengan mengatakan engkau punya keputusan baik. Akhirnya dia lupa firman Tuhan. Nah saudara, apakah hatimu terombang-ambing? Sudah dengar khotbah mengatakan ini benar loh, aku harus berubah. Begitu saudara datang lagi ke keluargamu, dengar istrimu bicara, dengar suamimu bicara, dengan anakmu bicara. Yang lain dari apa yang Tuhan mau bicarakan, mulai terombang-ambing. Orang yang terombang-ambing selalu akan ada di dalam kondisi sulit. Karena dia dengar suara banyak orang. Tapi dia tidak mau dengar firman. Mau sih dengar, senang kok. Tapi kesenangan dengar firman gak ada gunanya.
Ada orang yang dengan senang mendengar firman dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya. Tapi setelah itu dia dihimpit oleh semak. Kekhawatiran dan kesenangan dunia mematikan dia. Inilah Herodes. Dengar firman senang. Saya yakin kalau Herodes ini ya keyakinan yang belum terbukti ya. Tapi ya udahlah, sudah percaya aja lah. Saya yakin kalau Herodes hidup sekarang lalu dia pilih gereja. Mungkin dia pilih GRI. Masa sih nggak pilih gereja lain yang lebih megah? Gereja sensor, nggak usah bilang ya. Kenapa nggak ke sana? Karena Herodes somehow suka dengar firman. Gereja lain nggak kasih firman. Saudara bilang, masa sih Pak gereja lain nggak kasih firman? Iya kasih tapi kurang dalam dan kurang galak. Nah Herodes mau dengar, setelah dengar dia senang. Sudah senang, dia mengatakan ada kegiatan apa lagi ya di GRI Karawaci? Dia mulai lihat di bagian belakang warta. Oh ada PA hari Jumat, dia mulai hadir PA. Di PA yang pimpin PA juga dengan penuh kuasa marah-marahin raja. Saya lihat di sini hadir seorang raja. Bertobatlah kamu raja. Herodes senang, akhirnya aku ditegur. Wah dia lihat lagi ada apa? Oh ada PA wanita. Boleh nggak ya aku ikut ya? Aku kan laki. Tapi Ibu Lita yang pimpin mengatakan, nggak apa-apa tapi duduk di belakang ya. Jangan di depan-depan tempat ibu-ibu. Oke. Dia duduk di belakang lalu nanti ikut makan konsumsi dan lain-lain. Setelah itu dia lihat lagi ada apa ya? Ada persekutuan wilayah. Oke, wilayah Galilea di mana ya? Siapa tuan rumah? Dia ikut lagi, dia senang dengar firman. Dia rasa nggak cukup kalau cuma dengar khotbah. Dia mau dan mau lagi. Kalau ada tambahan firman aku mau. Aku senang apalagi pengkhotbah di GRI mirip-mirip Yohanes Pembaptis sedikit. Jadi dia mau dengar. Tapi setelah itu dia sudah dengar di PA, dia sudah dengar di kebaktian. Dia kembali ke hidup yang lebih dia cintai ketimbang Tuhan. Dia lebih suka hidupnya daripada Tuhannya. Maka firman Tuhannya tidak kena. Karena mulai hidup lamanya bangkit dan mengatakan, kenapa kamu lagi-lagi memikirkan tentang apa yang dikhotbahkan? Sudahlah, kamu sudah punya hidup yang menyenangkan. Ayo kejar lagi, wake up, bangun, ini hidup nyata. Hidup nyata bagaimana? Kamu ada kesulitan, relasi politikmu dengan Romawi bagaimana? Relasi politikmu dengan Nabatea bagaimana? Bagaimana dengan pemberontakan yang terjadi? Ayo tangani ini demi kejayaanmu. Akhirnya dia tidak bawa firman yang dia senangi ke dalam hidup. Kenapa? Karena mendengar firman cuma hobi bagi dia. Saudara, sebesar apapun hobimu, engkau adalah bijak kalau engkau berani tinggalkan hobimu demi yang lebih penting. Hobi itu menyenangkan. Ada orang yang hobinya kopi. Waduh, kalau sudah utak-atik kopi senang sekali. Saya bicara dengan seorang ahli kopi dari Bandung. Kalau ngomong kopi sama dia ya 1,5 jam gak berhenti loh. Dia bisa cerita cara bikin kopi, dia cerita pengalamannya ikut lomba, dia cerita ini, cerita itu. Dan tiba-tiba saya merasa kopi itu penting dalam hidup manusia. Wah menyenangkan sekali, hobi. Ada orang yang hobinya apa lagi? Saya kalau ngomong nanti ada yang bilang, ini si ini, bapak ini. Misalnya sepeda, langsung tahu siapa kira-kira. Nggak salah, silakan punya hobi. Tapi ada orang hobinya dengar firman. Apa hobimu? Dengar firman. Pokoknya itu menyenangkan bagi saya, tapi itu kurang. Firman Tuhan nggak cukup cuma jadi hobi. Saudara bilang, udah mending lah Pak, ada teman saya nggak suka dengar firman. Hobi pun nggak, mendingan saya. Nggak juga lah, sama aja. Saudara senang dengar, tapi saudara tidak mau menikmati firman. Cuma senang dengar. Apa bedanya senang dengar dan menikmati? Karena menikmati firman itu aneh. Menikmati firman adalah ketika saudara berani ambil risk. Berani ambil fakta. Bahwa yang Tuhan nyatakan tentang hidup lebih benar dari apa yang saya percaya. Maka firman Tuhan bukan tentang hobi tapi tentang kebenaran, the truth. Kitab suci mengatakan kebenaran akan membebaskan kamu. Membebaskan dari apa? Dari cara membaca hidup yang salah. Maka saudara mari kenali hal ini. Firman Tuhan diberikan supaya saudara menafsir ulang hidup. Firman Tuhan diberikan supaya saudara mengatakan saya akan jalani hidup saya dengan cara yang sekarang diterangi oleh firman Tuhan. Saya mulai lihat pekerjaanku dari sudut pandang Tuhan. Saya mulai lihat pangkatku dari sudut pandang Tuhan. Saya mulai lihat kemampuanku berpengaruh dari sudut pandang Tuhan. Dan saya mulai sadar ada Tuhan dalam hidup yang kepadanya saya rela menjadi hamba. Fern Poitras pernah mengingatkan metode hermeneutik yang tepat bukanlah hermeneutics dari seorang yang menempatkan diri jadi murid. Murid di dalam zaman modern cukup senang kalau dia sudah mendapatkan pengertian. Tapi engkau harus pakai hermeneutics of servant. Engkau adalah hamba. Kenapa engkau mempelajari kitab suci? Karena aku ingin tahu Tuhan mau perintahkan apa kepada saya. Saudara, ini yang Yohanes Pembaptis berikan, tapi Herodes tidak dapatkan. Maka jangan jadi Herodes.
Jangan biarkan hatimu terombang-ambing. Begitu dengar firman, tetapkan hati untuk mengatakan inilah hidup yang harus saya kejar. Inilah hidup yang harus saya pegang. Yang untuknya saya rela tinggalkan hidup saya yang lama. Untuknya saya rela rombak apa yang selama ini saya pikir, apa yang selama ini saya jalankan, dan apa yang selama ini saya senang. Karena sekarang saya bukan cuma mendengarkan teori yang menyenangkan hati. Aku mendengarkan Tuhan sejatiku memanggil aku untuk mengikuti dia. Nah, harap kita jangan jadi Herodes. Dengar firman dan rubah, rombak hidup untuk sesuai dengan Tuhan kita, yaitu Kristus. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, sebab hidup kami sangat mungkin untuk mengombang-ambingkan hati kami. Satu kali kami mendengar seruan firman yang menyenangkan dan menenangkan hati kami, menenangkan bahkan dengan teguran, sebab kami memang perlu ditegur. Tapi setelah itu kami kembali ke hidup kami dan semua berjalan sama ya Tuhan. Kami tidak ingin seperti itu, tolonglah kami. Berikan kami kemenangan iman melalui kehidupan yang dirombak untuk sesuai dengan hati Tuhan kami. Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Jadilah Tuhan kami ya Tuhan. Perintahkanlah kehendak-Mu supaya kami mengikutinya dengan segenap kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.